Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Universitas Islam Indonesia dari Unit 164 ingin memberikan informasi dan tips terkait silaturahmi di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Belakangan ini, dunia termasuk Indonesia sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona yang telah menjadi pandemi global. Berawal dari kota Wuhan, Cina, virus yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 menyebar tidak hanya ke seantero negeri, tetapi ke seluruh penjuru dunia lainnya. Tidak ada satupun negara yang terbebas dari ganasnya virus corona ini. Pandemi yang terus berlangsung hingga saat ini menyebabkan terhambatnya aktivitas pada berbagai bidang, baik dari segi perekonomian, industri, maupun sosial. Penularan virus corona terjadi dari droplet atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk. Ketika virus dalam droplet tersebut menempel pada media seperti meja, baju, kertas, dan lainnya, mereka mampu bertahan dalam hitungan jam, bahkan hari. Oleh sebab itu, sejak merebaknya virus corona, terjadi perubahan sosial dalam masyarakat berkenaan dengan cara berinteraksi. Masyarakat kini menghindari jabat tangan, cipika-cipiki atau cium pipi kanan pipi kiri, berpelukan, bahkan untuk berbicara pun mereka harus menjaga jarak minimal 1 meter. Hal ini jelas di luar kebiasaan masyarakat dalam bersosialisasi dan menjalin keakraban. Jika sebelum adanya virus corona, masyarakat begitu mudahnya saling bersentuhan secara umum. Namun, kini tidak bisa lagi. Walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, tali silaturahmi harus tetap dijaga. Mungkin tidak dengan cara yang biasanya kita lakukan, tetapi bisa menggunakan cara lain yang adaptif. Wabah ini seharusnya tidak menjadi penghalang, justru menjadi pemicu agar dengan silaturahmi kita bisa saling menguatkan satu sama lain dalam menghadapinya. Manusia adalah makhluk sosial, yang selalu membutuhkan perhatian, teman, dan kasih sayang dari sesamanya. Setiap diri terikat dengan berbagai bentuk ikatan dan hubungan, di antaranya hubungan emosional, sosial, ekonomi, dan hubungan kemanusiaan lainnya. Maka, demi mencapai kebutuhan tersebut adalah fitrah untuk selalu berusaha berbuat baik terhadap sesamanya. Islam sangat memahami hal tersebut, oleh sebab itu silaturahmi harus dilaksanakan dengan baik. Silaturahmi berasal dari kata silah yang artinya hubungan, dan rahim yang artinya kerabat. Rahim sendiri juga berasal dari ar-rahmah yang berarti kasih sayang, sehingga sering disebut dengan berkasih sayang atau menjalin kekerabatan pada istilah silaturahmi. Silaturahmi diperuntukkan terlebih dahulu kepada keluarga yang masih ada hubungan darah, seperti ayah, ibu, kakek, dan juga saudara. Dari sini sudah dijelaskan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Penjelasannya adalah bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dia telah diberi taufik," atau "Sungguh telah diberi hidayah. Apa tadi yang engkau katakan?" Lalu orang itu pun mengulangi perkataannya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, menegakkan sholat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi." Setelah orang itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk surga." Manfaat dari silaturahmi ini antara lain, yang pertama, silaturahmi bisa memperpanjang usia. Yang kedua, silaturahmi bisa memperlancar rezeki. Yang ketiga, silaturahmi mempunyai pahala yang lebih besar daripada memerdekakan budak. Dan yang keempat, silaturahmi membuat kehidupan menjadi lebih baik. Orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Memutuskan silaturahmi termasuk ke dalam dosa besar, terutama memutuskan hubungan dengan kedua orang tua dan saudara dekat yang masih mempunyai hubungan darah.
Berdasarkan sabda Rasulullah bahwa, "Maukah kalian aku beritahu tentang dosa terbesar di antara dosa-dosa besar?" Beliau mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Maka para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Nabi SAW bersabda, "Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Menyambung silaturahmi menurut hadis di atas juga termasuk ke dalam bagian dari ajaran Islam. Untuk itu Rasulullah memerintahkan agar umat Islam menjaga dan menyambung kekerabatan, khususnya bagi sesama muslim. Di hadis yang lain juga disebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingat wabah ini masih belum bisa dikendalikan dan beberapa minggu terakhir kita sudah membiasakan diri dengan social distancing dan aturan pembatasan lainnya, maka silaturahmi mungkin tidak bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Akan tetapi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga tali silaturahmi. Sementara itu, di tengah pandemi seperti saat ini, semua orang dipaksa untuk tetap di rumah saja, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Oleh karena silaturahmi yang biasa dilakukan dengan mengunjungi orang tua dan sanak saudara menjadi terhambat dengan adanya COVID-19. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga silaturahmi di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, silaturahmi virtual. Silaturahmi ini dengan menggunakan aplikasi telekomunikasi seperti WhatsApp, Line, Skype, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Cara lain yang bisa kamu coba untuk tetap menjaga silaturahmi adalah dengan melakukan panggilan, baik panggilan telepon biasa maupun video call. Cara berkomunikasi seperti ini pasti cukup membantu mengobati rasa rindu karena tidak bisa bertemu secara langsung. Yang kedua, mengirim parcel. Menjalin silaturahmi dengan cara saling mengirim parcel atau bingkisan, baik berupa makanan ataupun barang dengan diberikan kartu ucapan. Yang ketiga, mengunjungi kerabat. Mengunjungi kerabat merupakan salah satu cara menjalin silaturahmi. Namun di saat pandemi hal itu tidak dianjurkan. Adapun cara mengatasinya ialah dengan mengurangi jumlah orang, menerapkan social distancing, dan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker, tidak bersentuhan atau bersalaman, dan juga membawa peralatan makan pribadi. Cukup sekian, hanya itu yang bisa kami berikan sebagai informasi untuk teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, kita bisa melaksanakan silaturahmi seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan dapat melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga keluarganya dan para sahabatnya. Mari bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.